Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit tentang kode etik editor yang diajukan untuk memenuhi mata kuliah etika profesi. Oke, langsung ke dalam isinya. Jadi yang pertama bakalan dibahas itu adalah kewajiban seorang editor. Nah, hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan oleh editor atau penyunting sebagai tugasnya itu? Yang pertama adalah mengetahui proses komunikasi dalam fungsinya sebagai penghubung antar penerbit dan penulis. Yang kedua, mampu mengevaluasi naskah. Yang ketiga, memahami seluk-beluk percetakan naskah menjadi terbitan. Yang keempat, mengerti apa yang diinginkan pembaca. Yang kelima, menguasai bidang ilmu yang dibahas dalam karya ilmiah. Yang keenam, mengembangkan kemampuan secara kontinu hingga mempunyai kemampuan bahasa yang tinggi. Lalu yang ketujuh adalah mengolah naskah sampai menjadi suatu bahan yang siap cetak dan mengawasi pelaksanaan segi teknis sampai naskah tersebut terbit. Nah, kemudian selanjutnya adalah hak. Nah, selain memiliki kewajiban, editor juga memiliki hak di sini. Hal-hal yang perlu diperhatikan atau dalam keseluruhan proses mulai dari penerimaan penyuntingan hingga diterbitkannya sebuah naskah. Penyuntingan atau editor memiliki hak untuk yang pertama menggariskan kebijakan dalam menentukan tingkat keteknisan berkala yang diasuhnya. Yang kedua, memberi petunjuk kepada penulis naskah untuk diikuti demi kelayakan sebuah naskah. Yang ketiga, menentukan penampilan sebuah majalah, buku atau karya ilmiah mulai dari ukuran kertas berikut tata letak perwajahan serta tebal atau jumlah halaman per nomor atau per jilid. Yang keempat, mengarahkan dan memformulasikan gaya penulisan gaya selingkung yang mutlak harus diikuti demi kekonsistensinya. Yang kelima, yaitu memperbaiki, merevisi, mengatur kembali isi, dan menjelaskan suatu atau terkadang mengubah gaya karya ilmiah yang diajukan seorang untuk diterbitkan. Nah, selain hak dan kewajiban, editor juga di sini memiliki tanggung jawab. Nah, sebagai pihak yang menerima atau mengolah dan memiliki hak dalam perubahan naskah, maka si editor juga harus yang pertama bertanggung jawab penuh terhadap isi naskah, kesalahan dan penyelewengan bahasa di dalam naskah yang bisa diterbitkan. Yang kedua adalah bertanggung jawab untuk memahami kode etik, cara bersikap dan bekerja. Seperti itu. Rizni Oktaviani dari kelompok 5 akan memberikan penjelasan mengenai kode etik penyuntingan. Ke-1. Tujuan utama pekerjaan seorang editor adalah mengolah naskah hingga layak terbit sesuai dengan patokan pembakuan yang digariskan dan dipersyaratkan. 2. Seorang editor perlu memiliki pikiran terbuka terhadap pendapat-pendapat baru yang mungkin bertentangan dengan pendapat umum. 3. Seorang editor tidak boleh memenangkan suatu pendapat miliknya atau orang lain. 4. Merupakan tindakan kriminal jika seorang editor mendiamkan suatu naskah atau menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari naskah tersebut untuk menerbitkan tulisan serupa atas namanya sendiri. 5. Seorang editor harus merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah agar gagasan, pendekatan, metode, dan hasil penemuan dan simpulan tidak disadap orang lain. 6. Editor bekerja dengan disiplin waktu yang ketat dalam mengolah naskah dan menjadwalkan penerbitan agar tidak merugikan orang lain. 7. Editor harus jujur pada diri sendiri kalau tidak mampu untuk menilai sebuah naskah. 8. Hak dan wewenang yang besar yang diberikan kepada editor ditujukan untuk memajukan ilmu dengan melancarkan arus informasi, bukan untuk disalahgunakan. 9. Seorang editor hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal penerbitan. Hanya pengarangnya lah yang bertanggung jawab penuh terhadap isi dan segala pernyataan dalam karangannya. 10. Secara resmi, editor tidak memiliki hak atas kredit apapun dari suatu karya yang terbit. 11. Seorang editor hanya
harus bertindak sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang ia ketahui, sesuai dengan apa yang dia yakini, dan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. 12. Editor wajib memberi surat tanda tibanya sebuah naskah dan menyidangkan apakah naskah tersebut diterima atau ditolak. 13. Dalam menelaah dan mengevaluasi naskah, seorang editor harus dapat memberikan alasan yang jelas terhadap perubahan pada naskah. 14. Editor harus mempertahankan gaya tulisan penulis jika maksud si penulis sudah jelas dan teksnya tidak bertele-tele, walaupun terkadang gaya tersebut tidak sesuai dengan selera si editor. 15. Seorang editor tidak dibenarkan mengubah karya seorang penulis hanya untuk menyesuaikan dengan gaya kalimatnya sendiri. 16. Seorang editor wajib melakukan perubahan pada naskah dan dengan hati-hati agar tidak terjadi pelencengan makna yang dimaksud dari penulisnya. 17. Apapun yang terjadi, seorang editor harus selalu berpihak pada penulis. 18. Menilai kelayakan sebuah naskah dengan subjektif dan sejujur mungkin. Sekian penjelasan mengenai kode etik editor. Berikutnya akan dijelaskan mengenai apa saja peranan editor. Peranan editor. 1. Dalam proses penerimaan naskah. Begitu sebuah naskah disampai ke tangan seorang editor, maka setelah editor tersebut melakukan pemberitahuan kepada pengirim naskah tentang sampainya naskah tersebut, maka selanjutnya yang dilakukan adalah yang pertama, pencatatan penerimaan naskah secara lengkap. Catatan tersebut sebaiknya berisi tanggal penerimaan naskah, cara ketibaan naskah, maupun itu pos, kurir, atau sebagainya, jumlah rangkap atau kopi naskah, jumlah gambar dan lampiran lain, dan catatan awal kelengkapan naskah. Setelah itu, naskah diarsipkan dan dengan sistem pendataan yang digunakan. Yang berikutnya, pemeriksaan pendahuluan atau baca pertama. Dalam pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh editor utama untuk pemeriksaan sesuai dengan bidang kekhususan atau kebijakan penerbit, kelengkapan naskah, kelayakan secara teknis, dan kemudian memberikan bobot atau mutu naskah dengan menggunakan jasa penelaah, dan kemudian buku tersebut dibeli orang. Yang berikutnya, memutuskan naskah tersebut diterima, diperbaiki, atau ditolak. Diterima atau tidaknya sebuah naskah untuk diterbitkan ditentukan oleh kesimpulan penelaahan dan hasil sidang redaksi. Naskah yang dinilai layak terbit tanpa perbaikan dan dengan perbaikan ringan dapat segera disunting untuk diterbitkan. Naskah yang tidak layak terbit atau memerlukan banyak perbaikan dikembalikan kepada si pengarang dan dengan melampirkan hasil ulasan penelaah dan latar belakang penolakan tersebut. Peranan editor nomor 2. 1. Penyuntingan tahap pertama. Pada tahap ini, editor memeriksa komunikasi agar keseluruhan isi naskah dapat dengan jelas diterima pembaca. Yang kedua, penyunting bahasa demi kesesuaian. Pada tahap ini, editor memeriksa dan melakukan perbaikan pada kesalahan pada tata bahasa dan lain-lain. Yang ketiga, penanganan kopi naskah buat percetakan. Pada tahap ini, editor memeriksa dan memperbaiki sebelum naskah diserahkan kepada percetakan untuk diset. Ya, saya Fernando Dalniansyah akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu dalam proses pencetakan, kopi naskah yang sudah disunting oleh para editor kemudian diserahkan pada setter dan untuk melakukan pewajahan buku yang akan memasukkan hasil suntingan terakhir. Editor memberi instruksi untuk tipe, bentuk, dan ukuran huruf melalui tanda koreksi dalam sunting tersebut. Setelah itu, cetak gulung atau galley proof atau cetakan uji coba untuk kemudian diperiksa oleh editor. Lalu sini contoh cetak gulung dan contoh halaman. Setelah dilakukan cetak gulung, maka tugas para editor atau korektor
yang ada di percetakan besar untuk memeriksa kesalahan tipografi, mendeteksi penyimpangan terhadap perintah dalam kopi tersunting, dan menemukan kesalahan pengesetan. Kemudian ada koreksi contoh cetak, yaitu hasil contoh cetak yang sudah diperiksa akan dikembalikan lagi pada penyunting sebanyak 3 kopi. Satu akan dijadikan kopi induk, satu lagi dikoreksi kembali, dan yang satu lagi untuk si pengharang. Setelah mengoreksi kembali naskah yang telah dicetak coba, maka naskah tersebut kembali kepada percetakan untuk dicetak diterbitkan. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kita berikan bermanfaat. Selamat malam. Terima kasih.